Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar, yaitu pada juz 29 pada surah Al-Mudaththir, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Harapannya video ini dapat memberikan bimbingan ataupun panduan khususnya kepada para pemula, para lansia yang saat ini sedang belajar Al-Quran. Mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada ayat yang pertama pada surah Al-Mudaththir. Perhatikan cara membacanya. Ya ayyuhal mudaththir. Perhatikan. Ya ayyuhal mudaththir. Panjangkan ya-nya. Ini dibaca mad jaiz munfasil, dipanjangkan 5 ketukan. Ya ayyu. Perhatikan ya-nya terdapat tasydid, kita tekan, dimasukkan, dibaca ayyu hal. Di sini ada alif lam qamariyah, lamnya berharokat sukun, kita matikan lamnya, dibaca ya ayyuhal. Seperti itu cara membacanya. Mudaththir, dalnya tasydid, kita tekan. Mudaththir, sa-nya juga berharokat sukun, kita juga tekan. Mudaththir. Roknya di sini berharokat dhammah, ketika ada tanda waqaf berhenti maka dimatikan roknya, dibaca sukun, dibaca mudaththir. Kita ulangi. Ya ayyuhal mudaththir. Selanjutnya kita baca pada ayat yang kedua pada surah Al-Mudaththir. Perhatikan. Qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Mim sukun bertemu dengan huruf fa, hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Qum fa, tidak boleh, harus dibaca jelas. Qum fa'anzir. Fa'anzir. Nun sukun bertemu dengan huruf dal, hukumnya dibaca ikhfa, disamarkan, dibaca fa'anzir. Roknya di sini dibaca sukun, dimatikan, dibaca qum fa'anzir. Kita awali dari sini. Ya ayyuhal mudaththir. Qum fa'anzir. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ketiga pada surah Al-Mudaththir. Perhatikan cara membacanya. Wa rabbaka fakabbiru. Wa rabbaka fakabbiru. Robba, tasdid ba-nya dibaca wa robba. Tidak boleh langsung kita baca wa rabbaka. Harus ditekan terlebih dahulu, dimasukkan, diidghamkan, dibaca wa rabbaka fakabbir. Ba-nya juga di sini berharokat sukun, maka ditekan, dimasukkan, dibaca fakabbir. Roknya dimatikan. Wa rabbaka fakabbiru. Ya ayyuhal mudaththir.
Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Selanjutnya kita baca pada ayat yang keempat. Perhatikan cara membacanya. Wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Ya-nya di sini dipanjangkan, ada tanda alifnya matobi'i, panjangkan dua ketukan, dibaca wa thiyabaka fatahhir, fatahhir. Di sini haknya berharokat tasdid, maka dimatikan, ditekan, dimasukkan, dibaca fatahhir. Roknya di sini berharokat sukun, dibaca wa thiyabaka fatahhir. Kita ulangi. Ya ayyuhal muttaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Selanjutnya kita baca pada ayat yang kelima. Perhatikan cara membacanya. Warrujza fahjur, warrujza fahjur. Alif lam idgham samsiyah, roknya berharokat tasdid, maka ditekan, dimasukkan, dibaca warru. Jimnya berharokat sukun, dibaca mati dan dikolkolah, akan dipantulkan suaranya, dibaca warrujza fahjur. Di sini haknya berharokat sukun, maka dibaca fahjur. Warrujza fahjur wa thiyabaka fatahhiru warrujza fahjur. Selanjutnya kita baca pada ayat yang keenam. Perhatikan cara membacanya. Wala tamnun tastakthir, wala tamnun tastakthir. Mim sukun bertemu dengan huruf nun, hukumnya dibaca ikhfa syafawi, jadi jangan dibaca berdengung, harus dibaca jelas idhar syafawi, bukan ikhfa syafawi tapi idhar syafawi. Wala tamnun tastakthir, tidak boleh kita bacanya wala tidak boleh, harus dibaca jelas. Wala tamnun, nun sukun bertemu dengan huruf ta, hukumnya dibaca ikhfa, disamarkan. Wala tamnun tastakthir, tastakthir. Sinnya berharokat sukun, dibaca tastak. Kafnya berharokat sukun, dibaca tak. Wala tamnun tastakthir. Roknya berharokat dhammah, dimatikan, disukun ketika tanda waqaf berhenti, maka dibaca wala tamnun tastakthir. Ulangi. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir, wali rabbika fasbir. Perhatikan di sini ada tanda tasdid pada baknya di sini, ini ditekan, dimasukkan wali rabbika. Jadi ditekan, dibaca wali rabbi, wali rabbi, wali rabbika fasbir, wali rabbika fasbir. Di sini fa-nya dibaca pendek, jangan dibaca panjang. Fasbir tidak boleh. Fasbir, sodnya berharokat sukun, dibaca fasbir. Roknya berharokat sukun. Wali rabbika fasbir. Wa thiyabaka fatahhir. Warrujza fahjur. Wala tamnun tastakthir. Wali rabbika fasbir. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-8. Perhatikan cara membacanya. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-8. Perhatikan cara membacanya. Fa'idha nuqira fin naqur,
Fa'idha nuqira fin naqur. Zalnya di sini dibaca panjang, mad tabi'i ada tanda alifnya, panjangkan 2 ketukan. Fa'idha nuqira finna. Fa-nya di sini didengungkan, nunnya ada berharokat tasydid maka didengungkan finna dan panjangkan nunnya. Jadi di sini berdengung lalu dipanjangkan nunnya finnaqur. Qafnya berharokat dhammah ada wawu sukun dibaca panjang mad tabi'i dipanjangkan 2 ketukan dan ro-nya di sini dimatikan dibaca finnaqur. Wa li rabbika fasbir. Fa idza nuqira finnaqur. Selanjutnya pada ayat yang ke-9 perhatikan cara membacanya. Fadhanika yawma idzi yawmun asir. Fadhanika yawma idzi yawmun asir. Dalnya dibaca panjang ada tanda fathah seperti ini. Fadhanika yauma. Perhatikan di sini wawu sukun ini dibaca yauma idzin. Nah, di sini ada kasrah tanwin yang bertemu dengan ya, ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Jadi dimasukkan dan disertai berdengung. Cara bahasanya fadhanika yauma idzin yaumun di sini ada dhammah tanwin yang bertemu dengan huruf ain, hukumnya dibaca idhar halqi, dibaca jelas. Jadi jangan didengungkan yaumun asir, tidak boleh, harus dibaca jelas. Fadhanika yauma idzin yaumun asir. Fadhanika yauma idzin yaumun asir. Selanjutnya pada ayat yang ke-10 perhatikan cara membacanya. Alal kafirina ghairu yasir. Alal kafirina ghairu yasir. Alal kafirina. Alif lam qamariyah. Lamnya sini berharokat sukun dibaca alal kafirina. Kafnya panjangkan ada tanda harokat seperti ini. Ro-nya di sini dibaca panjang alal kafirina. Ya sukun di sini dipanjangkan ro-nya. Di sini ada yang berharokat sukun dipanjangkan ro-nya dibaca alal kafirina. Ghairu. Perhatikan alal kafirina ghairu yasir. Perhatikan di sini alal kafirina ghairu dibaca ghairu ada ya sukun ghairu yasir. Wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur. Fadhanika yawma idzin yawmun asir. Alal kafirina ghairu yasir. Perhatikan di sini. Dzalnya di sini dibaca panjang ada tanda alifnya. Jangan lupa. Dan ro-nya di sini pendek. Fa idza nuqira fin naqur. Fadhanika yawma idzin yawmun asir. Perhatikan di sini ro-nya juga dimatikan ketika tanda waqaf berhenti. Fadhanika yawma idzin yawmun asir. Alal kafirina ghairu yasir. Alal kafirina ghairu yasir. Perhatikan di sini alal kafirina alif lam qamariyah. Lamnya berharokat sukun, kafnya ini dibaca alal kafirina, panjangkan kafnya.
'alal kafirina ghairu yasir. 'Alal kafirina ghairu yasir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah belajar bersama-sama, yaitu belajar tahsinul Quran pada juz 29 pada surah Al-Mudaththir pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, melanjutkan pada pertemuan kita sebelumnya yaitu pada surah Al-Qiyamah. Jadi harapannya video ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan contoh edukasi khususnya kepada para pemula, para lansia yang saat ini sedang belajar Al-Quran. Dan kita tadi juga telah belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalamnya. Jadi penting sekali kita mengetahui hukum-hukum tajwidnya supaya kita dalam membaca Al-Quran tentunya kita tidak ngawur. Tentunya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang membaca Al-Quran harus tartil, warattilil Qur'ana tartila, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya membaca Al-Qur'an itu harus dengan tartil. Maknanya dari tartil itu dibaca dengan sesuai dengan metode kaidah tajwidnya. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, yang gunnah berdengung dibaca gunnah berdengung, yang idhar dibaca idhar jelas. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Harapannya kepada para pemula, para lansia semangat yang saat ini sedang belajar Al-Qur'an, semoga senantiasa diberikan kemudahan, diberikan istiqomah, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bermanfaat, barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.